Halo, selamat datang dan salam bertemu kembali. Saat ini kita masih membahas putar sejarah gereja. Dan pertemuan kali ini kita akan mempelajari sejarah berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun atau GKPS. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas sejarah gereja yang ada di Indonesia dan dunia. Untuk itu, dukung channel ini dengan subscribe dan bagikan kepada sahabat Kristen lainnya. Jauh sebelum kekristenan mempengaruhi Simalungun, sebagian besar wilayah ini sudah dipengaruhi oleh Islam, tahun 1850, terutama di daerah Simalungun Bawah, daerah Simalungun yang berbatasan dengan Kabupaten Sergai sekarang dengan Kabupaten Asahan. Misalnya Raja Siantar telah menjadi Islam sebelum kekristenan memasuki daerah ini. Tetapi sebagian besar orang-orang Simalungun itu masih menganut agama suku Simalungun yakni kepercayaan kepada Dewata tertinggi, Naibata I atas, Dewata dunia tengah, Naibata I tengah, dan Dewata dunia bawah, Naibata I Toru. Selain itu Raja-Raja Simalungun juga dipercayai sebagai Naibata Nataridah, Dewata yang kelihatan. Sejarah GKPS sebenarnya tidak terlepas dari sejarah HKBP. Karena seperti diterangkan di atas GKPS adalah suatu gereja yang berasal dari HKBP dan pemisahannya bukanlah karena suatu pertikaian atau jalan yang tidak baik melainkan melalui persetujuan bersama. Pemisahan ini dibaratkan sama seperti orang tua yang memandirikan Pak Jaehon, anaknya yang sudah berkeluarga karena anaknya itu dianggap sudah cukup mampu untuk membina keluarganya sendiri. Demikianlah halnya HKBP Pak Jaehon GKPS karena dengan berdiri sendiri gereja itu sudah dianggap mampu membangun dan mengembangkan gereja itu. Apabila dikaji lebih dalam sejarah GKPS, periodisasinya dapat dibuat sebagai berikut. Tahun 1903 hingga 1928, zaman permulaan dan pergumulan. Tahun 1908 hingga 1940, masa perkembangan gereja Simalungun. Tahun 1940 hingga 1952. Terbentuknya HKBP Distrik Simalungun. Tahun 1963, terbentuknya GKPS sebagai salah satu gereja yang berdiri sendiri. 2. Zaman permulaan dan pergumulan. Periode pertama tahun-tahun 1903 sampai tahun 1928. Pada tanggal 2 September tahun 1903. 3 orang penginjil pertama dari orang Jerman yang diutus oleh I.L. Nommensen dari Tapanuli telah tiba di daerah Simalungun yakni Ateis, Guillaume dan Simon. Oleh GKPS, tanggal inilah kemudian ditetapkan sebagai tanggal permulaan dari gereja ini. Sejak awalnya, Ateis ditempatkan di Pematang Raya, Guillaume mula-mula ditempatkan di Haranggaol, tetapi kemudian dipindahkan ke Saribu Dolok dan Simon ditempatkan di Pematang Bandar, Simalungun Bawah. Simon terkenal sebagai ahli dalam bidang agama Islam dan selain itu ia terkenal juga karena sejak semula Simonlah yang mengusulkan supaya penginjilan di daerah Simalungun dilakukan dalam bahasa Simalungun itu sendiri baik di jemaat maupun di sekolah-sekolah yang diasuh oleh Sending. Ketiga orang ini segera dibantu oleh tenaga-tenaga evangelis dan guru-guru orang Batak Toba. Pada periode permulaan ini, para penginjil dalam upaya pekabaran Injilnya, mereka menghadapi banyak kesulitan, antara lain a. Soal pemakaian bahasa. Di kalangan para misionaris terdapat perbedaan pendapat mengenai bahasa yang akan dipergunakan. Para penginjil yang dari Batak Toba hanya memahami bahasa Batak Toba. Mereka menginginkan supaya bahasa Batak Toba lah yang dipakai sebagai bahasa pengantar. Mereka enggan mempelajari bahasa Simalungun sehingga bahasa Batak Toba itulah yang dipakai sebagai bahasa pengantar. Soal pemakaian bahasa Batak Toba ini sebagai bahasa pengantar, ini tidak dikehendaki oleh umumnya masyarakat Simalungun. Walaupun banyak persamaan di antara bahasa Simalungun dengan bahasa Toba namun banyak kata-kata dalam bahasa Batak Toba yang tidak enak didengar bersifat kasar yang bagi terminologi Simalungun ada beberapa kata maknanya dirasakan tidak sopan bagi orang Simalungun. B. Penduduk yang berjauhan dari satu tempat ke tempat lain, sedangkan hubungan dari satu kampung ke kampung lainnya sangatlah sulit karena daerah-daerah itu masih dipenuhi hutan-hutan yang sangat lebat. C. Pengaruh dari datu, dukun, yang cukup besar. Para datu ini sangat ditakuti oleh masyarakat oleh karena mereka mempunyai daya magis yang dipercayai dapat menyakiti atau menyusahkan mereka. D. Pengaruh kuasa raja-raja yang sangat besar. Demikian besarnya pengaruh raja-raja di Simalungun. Para raja itu dianggap sebagai dewa dengan berkuasa atas harta rakyatnya. Apa yang dikatakan oleh raja harus diikuti dan tidak seorang pun bisa menentangnya dan kekuasaan raja-raja itu berlangsung secara turun-temurun. Karena banyaknya tantangan dihadapi,
Maka selama 25 tahun periode pertama ini jumlah orang Simalungun yang berhasil dibaptis menjadi Kristen baru mencapai 900 orang dalam 31 jemaat. 3. Masa perkembangan Gereja Simalungun, tahun 1928 sampai tahun 1940. Pada periode ini, mulai nampak perkembangan kekristenan di daerah Simalungun. Terutama setelah adanya putera-putera daerah ini yang sudah tamat dari sekolah guru Injil, antara lain, dari Seminari Depok, Jawa Barat, dari Seminari Sipoholon serta dari Narumonda. Mulai tahun 1929, sudah ada putera daerah Simalungun yang menjadi pendeta yakni Pendeta Jewe Saragi. Ia adalah tamatan Seminari Sipoholon. Dengan adanya putera-putera Simalungun yang menjadi penginjil dan pendeta, maka usaha penginjilan di daerah Simalungun semakin bertumbuh dan berkembang cepat. Pendeta Jewe Saragi dalam usaha penginjilannya juga memperhatikan metode pekabaran Injil 4 dimensi yang dikembangkan oleh Nommensen, metode pekabaran Injil melalui pendidikan, kesehatan, perekonomian dan politik. Masalah pemakaian bahasa telah diatasi dengan menetapkan bahasa Simalungun sebagai bahasa pengantar. Perkembangan pada periode ini juga tidak terlepas dari adanya Komite Narah Marpoda, komite yang ingin belajar, yang didirikan oleh orang-orang Kristen Simalungun tahun 1928. Komite ini menekankan bahasa Simalungun sebagai bahasa pengantar dengan menerbitkan buku-buku bacaan Kristen dalam bahasa Simalungun dan juga menerbitkan sebuah majalah yang cukup besar artinya dalam usaha penginjilan, yakni majalah Sinalsal Cahaya. Di dalam majalah itu banyak dibicarakan mengenai masalah agama, pertanian, peternakan, pendidikan dan lain-lain. Pada periode ini, terbentuk juga satu kongsi penginjilan yang bernama Laita, artinya, Beta Mahita, yakni suatu perkumpulan yang giat mengajak orang-orang Simalungun menjadi Kristen. Terbentuknya HKBP Distrik Simalungun, tahun 1940 sampai tahun 1952. Sebelum tahun 1940 jemaat-jemaat Kristen Simalungun dimasukkan kepada lingkungan HKBP Distrik Sumatera Timur. Tetapi sejak tahun 1940, mereka meminta supaya jemaat-jemaat Simalungun dijadikan menjadi sebuah distrik yang tersendiri dalam tubuh HKBP, yakni HKBP Distrik Simalungun. Ini dimaksudkan supaya pelayanan pekabaran Injil kepada masyarakat Simalungun makin diintensifkan. Praeses distrik ini juga telah dipegang oleh putera daerah Simalungun itu sendiri, yakni Pendeta Kerpanus Purba. Sedangkan anggota majelis pusat dari distrik ini adalah Pendeta Jewe Saragi. Beberapa hal yang mendapat perhatian pada periode ini ialah: A. Pengaruh Jepang pada kehidupan para pemuda sangat membahayakan, karena banyak pemuda tertarik menjadi heiho, yang dibawakan oleh pemerintah militer Jepang mempertahankan kekuasaannya dan ekspansinya di banyak bangsa di Asia. Karena keadaan ini dilihat dapat membahayakan kehidupan gereja, maka Pendeta Jewe Saragi tahun 1942 mendirikan sebuah badan yang bernama Parguru Saksi Ni Kristus. Badan ini dimaksudkan untuk menampung pemuda-pemudi Simalungun dilatih menjadi penginjil-penginjil sukarela. Pengaruh dari badan ini ternyata lebih besar dari pengaruh kongsi Laita yang sudah didirikan sebelumnya. Para pendeta dan guru Injil yang bertugas di daerah Simalungun bersama-sama dengan Parguru Saksi Ni Kristus pergi ke kampung-kampung, pelosok, untuk memberitakan Injil. Majelis sangat merasakan kagum melihat kerajinan dan semangat mereka yang sangat besar yang setelah tamat, mereka disebut sebagai Saksi Ni Kristus. Mereka mempunyai prinsip, sedapat mungkin seorang Saksi Ni Kristus akan membawa seorang yang masih kafir menjadi Kristen. B. Tahun 1945 didirikan Kongsi Bibel. Kongsi ini bertugas menerjemahkan Bibel, Alkitab, ke bahasa Simalungun. Dari antara kitab itu, yang pertama diterjemahkan adalah kitab Injil Lukas. C. Tahun 1946, terjadi revolusi sosial terhadap raja-raja di Simalungun, di mana pada waktu itu, banyak orang Kristen yang menderita serta banyak rumah pendeta, rumah guru jemaat, gedung gereja dan sekolah-sekolah dibakar. Karena orang-orang Kristen dianggap sebagai pendukung Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaannya tahun 1945. Oleh situasi ini banyak pendeta yang mengungsi ke hutan-hutan dan mereka mengadakan kebaktian di sana. Keadaan ini telah dimanfaatkan oleh para pendeta dan misionaris untuk mengajarkan Injil kepada masyarakat Simalungun yang tinggal di pedalaman. Sikap orang-orang Kristen yang baik, rendah hati dan menaruh kasih yang besar, mereka telah menjadi pendorong yang sangat besar bagi orang-orang yang masih parbegu untuk menjadi Kristen. Tahun 1950,
Kursus pendeta didirikan di Pematang Raya yang mendidik orang-orang Simalungun menjadi pendeta gereja Simalungun itu sendiri. Kursus ini hanya menamatkan siswanya satu kali yakni tahun 1952. Pendidikan pendeta di kalangan HKBP pada waktu itu termasuk untuk orang-orang Simalungun adalah di Pusat Seminari Sipoholon. Terbentuknya HKBP Simalungun yang otonom, tahun 1952 sampai tahun 1963. Status HKBP Simalungun yang otonom ini memang masih bernaung di bawah pimpinan Eporus HKBP walau kepada mereka telah diberikan kebebasan organisatoris dan pengelolaan keuangan sendiri. Mereka juga sudah diberi hak untuk mengadakan sinode sendiri yang dipimpin oleh seorang wakil Eporus. Wakil Eporus pertama yang memimpin HKBPS ialah Pendeta J.W. Saragi. Pembentukan HKBPS tahun 1952 didasari oleh pergumulan teologis praktis oleh beberapa tokoh yang berlatar belakang Simalungun, yang melihat bahwa usaha pekabaran Injil di Simalungun akan lebih berhasil apabila strategi dan metode diatur oleh orang-orang Simalungun itu sendiri bukan campuran antara Simalungun dan Toba. Sinode Agung HKBP 1953 telah menerima pemberitahuan berdirinya HKBPS sejak tanggal 5 Oktober tahun 1952. Dengan demikian organisasi HKBPS adalah sebagai bagian dari HKBP di daerah-daerah yang berbahasa Simalungun dapat diharapkan lebih cepat bergerak dan mendekatkan dirinya kepada tata hidup sosial, rohani budaya dan bahasa Simalungun. Pada Sinode Agung 1953, HKBPS telah mencanangkan plan 10 tahun, rencana 10 tahun, yang bertekad bahwa pada tahun 1963 seluruh orang Simalungun yang masih parbegu akan menjadi anggota GKPS. Tahun 1959, Kongsi Bibel telah menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama sampai Kitab Ulangan, di mana tiap-tiap jemaat mendirikan gereja masing-masing. Dan menjelang tahun 1963, HKBPS sudah siap menjadi gereja yang berdiri sendiri. 6. Berdirinya GKPS menjadi sebuah gereja yang mandiri, 1963 hingga sekarang. HKBPS ditetapkan menjadi sebuah gereja yang berdiri sendiri dengan nama baru Gereja Kristen Protestan Simalungun, GKPS, yang tanggal 2 September tahun 1963. Gereja ini telah berumur 60 tahun. Pada waktu itu anggota gereja berjumlah 61.147 orang, 177 jemaat, 22 pendeta, 16 resort, dan 3 distrik. Setelah kemandiriannya itu, GKPS berkembang terus, hingga sekarang ini boleh dikatakan hampir semua orang Simalungun yang dulunya parbegu sudah menjadi Kristen. Dan seperti HKBP, gereja ini juga didirikan bukan hanya di daerah Simalungun tetapi juga di daerah-daerah perantauan seperti di Medan dan Jakarta. Demikian sejarah berdirinya Gereja Kristen Protestan Simalungun atau sampai jumpa dan terima kasih. Salam.